Pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah, Anda masih bersama kami di Lintas Makassar Siang. Dan seperti yang saya informasikan tadi, Anda akan segera mengikuti acara selanjutnya, yaitu ada dialog kami ya terkait hutan adat Kajang yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda live dari hutan adat Kajang bersama rekan Fitriani Rahman yang akan memandu kebersamaan Anda dengan dialog berikut ini. Baik, terima kasih untuk rekan Arfan yang ada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar. Saat ini kami berada di kawasan adat Amatoa, tepatnya berada di depan pintu gerbang masuk kawasan adat Amatoa, dan kita akan berbincang tentunya tentang hutan adat Kajang. Dan bersama dengan saya saat ini salah seorang galak yang juga adalah Kepala Desa Tanatoa yang dikenal dengan Galak Lombok adalah Bapak Abdul Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan di sampingnya ada adik kita ya, yang ketua Lingkar Hitam Putih untuk anak muda Kajang yang juga tentunya diberi kepercayaan oleh Amatoa untuk memberikan masukan dulu kepada para pengunjung sebelum masuk ke kawasan adat Amatoa. Dia adalah Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Baik, kita akan mulai perbincangan kita untuk siang hari ini. Kita akan mulai dulu dengan Galak Lombok ya, Pak Abdul Salam. Ini Pak Abdul Salam, kita akan mengenal tentang kawasan adat Amatoa. Ya, dan kita banyak tahu bahwa ternyata kawasan adat Amatoa itu adalah sebuah kelompok masyarakat yang memegang teguh sebuah aktivitas keseharian dengan prinsip kemasing-masing ya. Dan mungkin perlu kita lebih tahu lebih jauh seperti apa sih sebenarnya kawasan adat Amatoa itu sendiri. Apa bedanya dengan yang ada di luar sini, Galak? Silakan, Cik. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kembali, Bu, tentang apa yang ditanyakan. Itu betul sekali bahwa wilayah kami, Desa Tanatoa, ada salah satu budaya yang dikenal dengan budaya adat Amatoa. Di dalam budaya ini ada beberapa hal yang mungkin tidak sama dengan yang ada di daerah luar atau mungkin daerah lain. Khususnya bagi pengunjung yang mau masuk ke dalam Lalangin Bayah, itu ada beberapa syarat yang harus diikuti oleh pengunjung itu sendiri. Di antaranya diwajibkan untuk memakai pakaian hitam, terus tidak menggunakan kamera kalau ke dalam, terus tidak menggunakan alas kaki. Kemudian di wilayah kami ada hutan yang namanya hutan adat, itu ya dengan luas 313 hektar, 99 itu betul-betul memang hutan alami. Di mana hutan kami itu terletak di Desa Tanatoa, di perbatasan Desa Bontobagi dan Desa Pasuruan. Kemudian hutan kami itu memang betul-betul dilarang untuk dijamah karena memang menurut pasang itu memang sudah tidak boleh. Dari dulu sampai saat ini sejak diberikan kepercayaan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian untuk dikembalikan dikelola oleh Kementerian Adat, itu memang tidak boleh dikelola secara langsung, tapi kita mengambil hasilnya secara tidak langsungnya saja. Contoh mungkin secara tidak langsungnya karena menurut pasang, menurut masyarakat adat bahwa hutan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa hutan itu adalah merupakan milik dunia. Kalau hutan itu dibabat atau ditebang, maka telanjanglah dunia ini. Terkait dengan itu, mungkin karena masyarakat menganggap dalam hal ini juga Kementerian menganggap bahwa dengan adanya hutan sampai dengan daun yang dimiliki oleh kayu-kayuan yang ada dalam hutan itu bisa menarik air hujan. Kemudian akar-akarnya bisa menyimpan air hutan. Dengan air yang ditarik tadi dan yang disimpan oleh akar-akar kayu itu sendiri, itu bisa mengairi sawah yang ada di sekitar kawasan adat, terkhusus ada yang di sekitar kawasan hutan. Oleh karena itu, tadi saya katakan bahwa hutan kami tidak dikelola dengan secara langsung untuk diambil seperti kayu, rotan, dan yang ada dalam hutan itu sendiri. Tetapi kita ambil secara tidak langsung.
saja. Iya, jadi ada manfaat lain yang setelah kita memelihara hutan itu yang kemudian dinikmati oleh masyarakat yang ada di Kajang, gitu Pak ya. Iya. Nah, itu kan juga hutan adat namanya hutan. Tadi disampaikan bahwa 300 sekian hektar itu tidak pernah mengalami perubahan. Ya. Apakah memang sama sekali ada larangan yang memang tidak boleh ataukah ada diperbolehkan dengan kondisi tertentu misalnya? Sepanjang dibolehkan oleh Matoa, dalam hal ini mungkin diizinkan oleh Matoa, itu tidak boleh. Itu boleh. Itu boleh. Tetapi kalau tanpa izin atau tanpa diberitahu oleh Matoa sebagai pimpinan adat, itu memang sangat tidak boleh. Contoh yang diperbolehkan kalau seandainya ada masyarakat yang sangat miskin atau mungkin karena pernah ada kebakaran, itu boleh dimintakan sama pemangku adat dalam hal ini. Itu pun melalui proses yang panjang dan tidak boleh mengambil lebih. Katakanlah dikasih 2, tidak boleh ambil 3. Ya. Itu pun proses ambilnya itu harus mengikuti aturan-aturan dalam hal ini pasang-pasang itu sendiri. Contoh, saya katakan bahwa kalau diberikan seseorang katakanlah 2 bokong, itu jangan ambil 3 bokong. Dan cara proses ambilnya itu harus menggunakan kata. Jadi kita tidak boleh membawa gergaji besi. Tidak boleh menggunakan gergaji besi, itu sama sekali tidak boleh. Kemudian kalau setelah dipotong dengan kapak, itu juga tidak boleh diseret. Itu memang tidak sesuai dan aturan adat, itu tidak boleh diseret. Karena kapak diseret ini kayu yang dipotong tadi, itu kan bisa merusak anakan kayu yang ada di bawah. Oleh karena itu, kayu yang selama ini mungkin diizinkan oleh Matoa setelah dipotong, itu dipikul sama-sama. Biasanya per batang itu, biasanya itu sampai 50 orang. Jadi memang ada juga semangat gotong royong di dalamnya ya. Oleh karena itu alhamdulillah dengan semangat gotong royong masyarakat kami, masyarakat adat itu sendiri, saya kira sangat luar biasa. Iya, sebenarnya banyak yang kita mau tanyakan. Kita keep dulu, kita cari dulu, kita ke Ismail dulu. Nah, sebagai anak mudanya Kajang Dalam, tentunya ada namanya pasang ya. Ini adalah pasang Rikajang. Kita sering mendengarnya. Berarti ini adalah pesan-pesan leluhur dari dulu yang sampai sekarang masih terus diteruskan kepada generasi-generasi yang akan datang. Nah, Mail sebagai generasi pelanjut ya, seperti itu. Bagaimana merasakan tentang keberadaan pasang Rikajang dalam kehidupan kesehariannya Mail sendiri? Terkait dengan apa yang kita rasakan di komunitas masyarakat di Komunitas Kajang ini dengan beberapa pasang yang sudah dipertegas di masa leluhur yang sampai sekarang utamanya misalkan pasang yang mengatur tentang pelestarian atau penjagaan hutan. Jadi kan isinya pasang di situ yang mengatakan bahwa jagai linoa lolong monena termasuk hutan, karena jikalau misalkan kita menebang pohon dalam hutan sama halnya kita merusak diri sendiri termasuk keturunan. Dan yang kami rasakan selama ini itu memang betul, karena jika kalau misalkan ada masyarakat adat Kajang yang mencoba mengganggu pohonan dalam hutan, memang didenda. Ada dendanya ya. Makanya sampai sekarang, dari dulu ceritanya sampai sekarang masih punya ekstensi, tidak punya hutan di Kajang, hutan adat. Karena memang ada dendanya. Kita emang dipaksa gitu. Menjaga ya, betul. Dipaksa istilahnya karena kita memang melakukan hal itu memang denda. Istilahnya di Kajang itu ya pasal masa lokal itu. Ya dendanya sebesar 20 real lah istilah Kajang. Kalau kita rupiahkan dengan rupiah ya nilai 12 juta. 12 juta. Yes. Misalkan dalam hutan ini yang pertama menebang pohon. Kenapa kita didenda? Karena alasan yang tadi telah disampaikan oleh Yendo, karena dikasih 2, ternyata minta lagi 3. Pelanggaran itu. Yang lain kan daun-daunnya itu dapat memberikan kedinginan suasana kampung, dan akar-akarnya itu dapat menyimpan mata air. Memang itu sudah menjadi penting bagi kita
sebagai manusia sumber kehidupan tak. Yang selanjutnya mengambil udang dalam Kawasan hutan. Ya. hutan kan dalam kawasan hutan itu ada beberapa sungai Iya. di sana itu. Yang selanjutnya mengambil rotan dan yang keempat membakar lebah. Salah satu di antara yang empat tadi itu jika kita masyarakat adat saja mengganggu itu ya bisa salah kita Iya. dengan sampul luar real. Ya, nah pasal itu berarti didenda ya, 12 real gitu. Itu nilainya 12 real berapa tuh? 12 juta. 12 juta. Jadi hitungannya 1 real itu 1 juta ya untuk pembahasan. Jadi kena 12 juta. Jadi kalau kayak tadi galak dikasih 2, ambil 3, berarti 1 ini dianggap pelanggaran, sudah kena denda itu. Sudah kena denda. Seperti Itu kan jarang sekali orang tak. ya, itu dari kondisi urgent saja ya. Apalagi itu minta. Bagaimana kalau dia tidak minta? Apalagi kalau Berarti dia mencuri. Kalau dia tidak minta dan kemudian menebang pohon. Nah ini kan yang menarik lagi tadi, Mail sudah jelaskan bahwa ternyata di hutan itu ada sungai. Kita bisa bayangkan ya namanya keasrian hutan kita. Dan ini bisa kita rasakan pendengar bahwa ketika kita masuk ke area kawasan adat Amatoa, khususnya baru saja kita di depan saja, kita sudah bisa merasakan kesejukannya, ya. Jadi memang ading itu terasa, ya Gala ya. Nah, apakah pengunjung diberikan kesempatan misalnya Gala untuk bisa memasuki wilayah hutan? Bagaimana dengan adatnya sendiri? yang terkait dari itu saya kira ada beberapa yang memang dilarang termasuk pengunjung, termasuk orang di sini mungkin agak minder ke sana. Ya. Tetapi ada juga yang bisa diperbolehkan. Oh, jadi memang ada area hutan yang masih diperbolehkan untuk dikunjungi. Kan ada juga yang tidak diperbolehkan. Kira seperti itu. Oh iya. Jadi kita nanti bisa, misalnya kalau dari kami ada rencana mau jalan-jalan ke hutan, itu boleh? Itu boleh. Oh iya. Yang penting jangan melakukan 4 hal ini tadi ya. Iya. Terus itu di hutan itu sendiri, Gala itu kan tadi katanya tidak boleh menebang pohon, tidak boleh mengambil udang, Ya. tidak boleh mengambil rotan ya, rotan, dan juga tidak boleh membakar lebah. Tapi kalau buah lebah atau madu itu boleh Gala dikonsumsi. Jadi boleh mengkonsumsi madu, tetapi jangan membakar di jalan. Jadi bagaimana caranya kita ambil itu di madunya? Ambilnya ambil di luar saja. Oh begitu. Ya. Tapi untuk di dalam boleh mengambil, tetapi dengan catatan jangan dibakar. Jangan dibakar. Itu ya. Jangan diganggu itu lemak. Kena juga kita itu. Karena kapan diganggu ini atau dibakar atau apa di lain-lain, itu kan bisa kena sanksi seperti yang dikatakan tadi. Sudah adat bahwa ada sanksi. Itu pasti menang. Kalau misalnya tidak dilaksanakan sanksinya, itu harus dilaksanakan. Katakanlah seseorang diberikan sanksi dan tidak mampu dilaksanakan sanksi yang telah dikenakan tadi, maka mereka dianggap itu ada istilah di sini, bahasa di sini, naik konuturi, naung konulompoban. Apa itu? Masyarakat itu sendiri sudah tidak diperlukan lagi oleh pemangku adat itu sendiri dalam hal ini Amatoa. Yes. Oh, jadi sudah dianggap karena Anda ini tidak mengikuti aturan, berarti Anda sebenarnya bukan bagian dari kita lagi, begitu ya? Dikucilkan. Makanya ada istilah naik konuturi, naung konulompoban. Apa itu artinya? adalah monyet, berarti kamu naik di kayu, berarti kamu jadi monyet, sudah monyet, kamu turun di tanah, itu kamu dianggap sudah jadi banyak. Oh, ngeri sekali. Acara-acara adat itu sudah tidak diurus oleh pemangku adat. Jadi meskipun dia bikin acara besar atau apa, tapi pemangku adat sudah tidak ikut terlibat. Oke. Nanti ada restu baru ada acara. Itu hanya berawal dari karena tidak melestarikan hutan. Seperti itu ya. Ini kembali ke Ismail. Nah ini kan tumbuh kembangnya dalam kehidupan kawasan adat Amatoa. Apa yang Anda rasakan sebagai anak muda adat Amatoa ini ketika tumbuh kembang di kawasan yang sebenarnya menolak Android, menolak keberadaan modernisasi. Padahal kan anak muda sekarang ini ada percepatan teknologi. Ya, bagaimana dengan Mail sendiri untuk bisa seperti pernah Amak bilang, saya tidak pernah melarang anak-anak sekolah.
silahkan belajar karena belajar itu pintar. Tetapi kan ketika kembali tetap akan berada pada pasar Kajang ya waktu itu. Bagaimana Mail sendiri menghadapi kondisi yang seperti ini? Ya, kalau anak muda hari ini yang lahir di era digitalisasi, ya saya selaku anak muda di adat Kajang ini kan tempat kumpulku di sini, di tempat dialog, tempat belajar, ya, luar sekolah ceritanya, di formal itu saling memberikan pemahaman, saling memberikan ini pikirnya memang tantangan besar bagi anak muda, bagi masyarakat adat Kajang di era hari ini. Karena saya bilangnya anak muda lahir ya bersamaan juga lahirnya Android. Jadi saya hanya mengajak kepada anak muda adat Kajang agar memakai itu, tapi dengan model fleksibel, di mana boleh dipakai Androidnya, di mana tidak boleh. Karena ada juga beberapa teman yang bilang kalau kita tidak pakai itu bisa juga dengan alasan Android hari ini yang menjadi kebutuhan pergaulan hidup. Selain mahal informasi ya. Mahal informasi. Jadi, artinya dua opsi besar di hadapan anak muda. Persoalan kampung atau persoalan Android. Tetap pilih kampungnya, tetap dijaga kearifan lokalnya. Android juga dipakai, tapi dipakai untuk tidak di dalam. Jadi bisa di luar Mbaya. Perangkat dari sini kita biasa untuk mengedukasi teman-teman, karena tanggung jawab dulu hari ini ditunda ada pemerintah. Sebelum lanjut. Iya, meskipun memang tidak ada budaya itu yang bertahan secara abadi, tetap ada pergeseran. Jadi kita di Kajang itu memperlambat pergeseran. Seperti itu. Nah ini mungkin saya melanjutkan yang Mail jelaskan tadi. Nah ini mungkin karena bagian dari kawasan ini bukan hanya dalam Mbaya, kawasan Amatoa sebenarnya ya, tetapi cukup luas begitu. Galak. Ya, jadi terkait dengan itu saya kira bisa kita rasakan. Mungkin baru-baru kita melangkah dari luar Mbaya, dan kita berada dalam Mbaya. Mungkin ibu juga sudah bisa membedakan, sudah bisa merasakan ini ternyata ini batasnya tadi. Mungkin di sebelah jalan itu sudah dalam Mbaya. Di sebelah jalannya lagi itu sudah di luar. Ya. Oleh karena itu terkait yang disampaikan tadi oleh adik saya, pemuda dalam Ismail, bahwa terkait yang ada hubungannya dengan Android, kata saya yang ada hubungannya dengan mobilisasi itu lebih kondisikan saja. Jadi walaupun mungkin keadaan yang yang mengatakan kita seperti ini, seperti mobilisasi, tetapi kita juga harus bangga bahwa kita ini lahir di sini, besar di sini, orang tua kita di sini sudah begini dari dulu. Karena itu kita tidak perlu heran. Tidak perlu merasa jauh dari modernisasi, begitu ya. Pasti kita sudah bisa membedakan ternyata hidup dengan era modernisasi seperti ini, tetapi dalam keadaan kita masing-masing seperti ini juga. Oleh karena itu masyarakat di sini termasuk pemuda-pemuda mungkin sudah tahu lah semuanya bagaimana hidupnya di era modernisasi, terus bagaimana hidupnya sebelum era modernisasi itu sendiri. Kira seperti itu. Ya. Nah, kalau sekarang kita ke hutan adat ini, tadi kan ada interaksi sosial antara masyarakat dengan keberadaan hutan, bahwa ternyata air yang dipakai itu untuk pengairan perkebunan dan sawah mungkin, terus juga untuk kehidupan keseharian. Nah, bagaimana sendiri masyarakat itu bisa betul-betul sadar bahwa pelestarian hutan ini bukan hanya sekedar karena kena denda, tetapi memang ini adalah bagian dari kehidupannya, gitu, Galak. Saya kira tidak bagus karena bukan saja yang pemangkuan yang jalan hutan sendiri, tapi kita semua masyarakat adat itu terlibat dalam penjagaan hutan ini. Karena kita tahu bersama bahwa di hutan ini ada beberapa
ada dalam kawasan hutan adat. Oleh karena itu kembali lagi saya katakan bahwa kapan diganggu ini hulunya, maka mungkin ada desa tetangga yang mungkin tidak kebagian air tadi dulunya katakanlah di Kemang atau di Babat gitu. Nah, mungkin kan daerah-daerah yang ada di sekitarnya itu mungkin sudah berkeringan, berkepanjangan. Sekarang alhamdulillah dengan hulu yang bagus, maka hilirnya juga bisa sebagian di sana. Karena ada beberapa desa itu di bagian hilir yang juga membutuhkan air seperti pengairan sawah. Saya kira seperti itu. Jadi keberadaan hutan adat ini bukan hanya untuk kawasan dalam kawasan adat sesungguhnya. Ada di beberapa desa yang juga menikmatinya begitu. Iya. Tidak dalam hutan itu dulu. Iya. Oke, kita akan sebentar lanjutkan perbincangan kita. Kita sudah kedatangan juga 2 orang Bapak ya, yang akan memberikan tentunya sedikitnya musik instrumen yang sebenarnya ini asal dari betul-betul dari Kajang ya. Di sini dikenalnya dengan nama apa itu? Basing. Itu artinya ada seruling. Oke. Suling bambu. Ini bukan persoalan dangdut ya. Suling bambu ini khusus untuk kegiatan tradisional lokal wisdom dari masyarakat Kajang. Saya juga penasaran sebenarnya seperti apakah itu suling ini akan diberikan. Jadi sebenarnya kalau saya melihat sulingnya agak berbeda ya. Jadi sulingnya adalah suling bambu yang ujungnya apa itu Pak? Tanduk kerbau. Jadi tanduk kerbau di ujung suling. Kalau sulingnya sendiri dari bambu asli ya. Ya, seperti itu ya, dimodifikasi. Ini pakai apakah lagi ada talinya? Apakah? Rotan? Bukan, penekala bahan Oke, baik, kita akan mendengarkan untuk yang pendengar lainnya juga bisa menyaksikan sebenarnya di sini ya, kita menyaksikan langsung. Baik, didengarkan seperti apa namanya basing ya. Lebih lanjut tentang basing kita akan bahas setelah kita dengarkan basing ini dibawakan oleh kedua Bapak. Siapa namanya? Dengan Mansur, Pak Mansur dan Pak Udi. Silakan.
terima kasih banyak Pak Udin dan juga Pak Mansur. Tadi sudah pendengar kita dengarkan tadi ada namanya Abasing. Ini adalah sebuah musik ya yang dilantunkan. Semestinya biasanya juga dengan nyanyian Pak ya, biasanya ya. Tapi memang harus 2 suling Pak. Harus 2 suling ya. Nah boleh kita tahu ini Abasing sendiri sebenarnya kapan dipakai? Apakah di acara ritual atau seperti apa? Pak Udin mungkin bisa jelaskan Ki? Bisa Pak Udin dijelaskan kapan dipakai? Bisa dipakai kalau ada misalnya rame-rame keramaian atau ada juga orang meninggal. Oh ya. Kalau acara pengantin atau apa juga dipakai? Oh tidak. Tidak. Jadi ini hanya dikhususkan untuk ketika ada kematian. Seperti itu. Bisa dijelaskan juga seperti apa sebenarnya Basing itu? Kenapa mesti ada bukan diperuntukkan untuk acara pesta pernikahan tapi lebih ke acara kematian? Ya, Basing itu biasanya lebih banyak dipakai pada saat acara kematian. Pertanda bahwa mungkin suaranya saja sudah bisa kita tebak bahwa Ya, dengan cukup. cara berduka. Ya, cukup bersedih kita mendengarkan musiknya ya. Ya. Karena itu bagi orang yang berduka perlu juga dihibur dan menggunakan tempat tadi seperti itu. Baik. Jadi kita sudah dapat informasinya ya. Jadi memang kalau sudah ada di rumah itu ada Basing, kita sudah tahu bahwa ada kedukaan di situ dan itu perlu diikuti. Baik, terima kasih Pak Udin dengan ini. Tetap di situ toh. Kita masih melanjutkan perbincangan kita ini tentang hutan adat Kajang ini. Tadi kita sudah banyak menggali bahwa ternyata kami pun sudah mendapatkan gambaran bahwa yang namanya hutan adat itu ternyata bukan hanya pepohonan saja, tetapi juga ada potensi-potensi lain yang ada di dalamnya, termasuk udang, termasuk ada lebah, ada sungai, begitu. Nah, ternyata potensi akumulasi semuanya ini sangat terjaga dengan asri oleh masyarakat kawasan adat Amatoa. Nah, bagaimana kemudian masyarakat kita ini bisa menyampaikan kepada masyarakat lainnya, khususnya di luar kawasan, karena ini kan sepertinya kalau kawasan hutan itu cukup luas, Gala ya, dan itu berbatasan dengan daerah-daerah lain yang ada bukan hanya ada di Kajang sepertinya, ya, ada di samping-samping sana. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana mereka akhirnya juga ikut menjadi bagian yang menjaga keasrian hutan dari kawasan Amatoa? Ya, terkait dengan itu penjagaan hutan, saya kira kita tahu bersama bahwa di desa tetangga juga adalah bagian dari masyarakat adat yang berada di bantaran Imbayang. Katakanlah di Bojobagi ada memang wilayah-wilayah yang sudah di luar Imbayang. Salah satu ini bangsa-bangsa mungkin bantaran Imbayang termasuk di Siluang. Tetapi bukan berarti mereka juga keluar sebagai masyarakat adat. Tapi juga mengikuti adat istiadat dan wilayah yang ada di sini sekalipun sudah ada yang diperbolehkan di sana. Katakanlah mungkin di Pasuruan sudah diperbolehkan menggunakan listrik, menggunakan listrik dan Android dan lain-lain, kendaraannya sudah boleh masuk di rumahnya. Kalau di dalam Imbaya itu memang tidak diperbolehkan. Mungkin di depan sana boleh, mungkin bisa dilihat bahwa ada beberapa motor di sana. Itu adalah kepunyaan dari masyarakat Alang Imbaya. Oh iya, tetapi tidak boleh bawa masuk ya. Bukan di luar. Ya, saya kira seperti itu. Jadi secara tidak langsung mereka tahu sendiri tanpa diperintahkan, tanpa diberitahu, mereka tetap menjaga kelestarian kita. Karena sudah mendapat pesan dari Amatoa bahwa bukan saja pemangku adat yang jaga ini kita, tetapi kita semua masyarakat adat termasuk di bantaran Imbaya. Merasa memiliki yang cukup dalam kepada keasrian hutan karena manfaatnya yang sangat besar oleh masyarakat. Bagaimana dengan Mail sendiri melihat potensi yang dimiliki sekarang sebagai anak muda? Kita apa ini nanti ke depannya ini sebagai the next generation? Jadi harusnya apakah akan tetap eksis mempertahankan lokal wisdom kita dengan tetap pada pasan Kajang ini atau bagaimana? Tetap itu. Artinya saya bilang kalau komunitas masyarakat hukum adat Kajang dengan tradisinya, dengan budayanya
kita di generasi anak muda bilangnya agak susah kalau dipertahankan. Yang saya maksud, kalau dipertahankan, kalau misal 100%, itu yang terus-terus 100%. Kita memperlambat pergeseran itu. Misal Kajang ini bergeser besok, kita di anak muda bilang dan berusaha bagaimana kalau misal bergeser ini hari besok. Karena saya lihatnya cerita-cerita lisan di Kajang itu kan termasuk kearifan lokal yang dimiliki, yang dijaga, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada juga beberapa generasi yang susah direkrut ceritanya melalui edukasi, itu mendapatkan informasi itu. Makanya saya bilangnya budaya ini agak susah dipertahankan di era digitalisasi. Tapi kalau misalkan diperlambat boleh, Kajang itu siap. Karena beberapa teman yang tinggal di Kajang luar percaya bahwa saya bilang tadi tidak ada budaya yang bertahan secara abadi. Pada akhirnya ada pergeseran karena kita di dunia ini kan pernah bersuku-suku, pernah menjadi masyarakat adat. Akhirnya lompat ke tahap kedua adalah kerajaan, dan sekarang kita ada di kehidupan kenegaraan. Cuma bedanya ada budaya yang bertahan secara abadi, lambat pergeserannya. Ada cepat, dan Kajang itu lambat, termasuk lambat pergeserannya. Jadi berdasarkan yang teman sampaikan kepada saya sebelumnya, ternyata juga sinkron dengan pasang yang ada di Kajang, bahwa ternyata leluhur Kajang itu juga sudah tahu bahwa akan tiba masanya. Pasang yang menegaskan mengatakan, bila Kajang lokalnya riek rehat tu salok na pada mami dalam kira-kira membantukan nem, akan ada suatu masa nanti bahwa pekarangan sempit Kajang dalam ini masih menyempit seperti payung yang dipakai petani. Ibaratnya begitu. Jadi akan tiba masanya itu. Jadi tinggal bagaimana konsistensi dan dari komitmen masyarakat Kajang dalam sendiri untuk tetap mempertahankan adatnya itu saja ya, termasuk pelestarian hutan adat. Oke, terima kasih banyak. Sepertinya banyak sekali yang kita sudah tahu ini, Gala, Ade Ismail, tentang bagaimana pelestarian hutan adat Kajang. Kenapa Kajang bisa melestarikan hutannya? Kenapa begitu banyak juga yang kita dengarkan dan kita lihat di setiap akses informasi bahwa ada penebangan liar di mana-mana. Kenapa kemudian selalu saja ada hal-hal yang buruk tentang kehidupan lingkungan kita, ada longsor dan sebagainya hanya karena tidak memelihara hutan. Ternyata dari sini kita mestinya belajar bahwa ternyata hutan itu bukan sesuatu yang tidak bisa kita pelihara, kita rasakan keuntungannya, dan ini bisa dilihat dan belajar dari kawasan adat Amatoa Kajang. Baik, terima kasih Gala, terima kasih Ade Ismail, terima kasih Pak Mansur dan juga Pak Udin tadi yang sudah menghibur kita. Dan tentunya untuk kali ini dialog kita akan berakhir dari pintu gerbang kawasan adat Amatoa. Saya Fitriani Rahman, pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal Inspirasi 94,4 FM